roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Kan menari seperti tidak menari. Kan menari seperti tidak menari. Selamat pagi suster, Bapak Ibu guru dan karyawan-karyawati, serta Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak yang terkasih berkah dalam. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan September pada pertemuan bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini. Mari kita mengingat kembali anak-anak yang terkasih. Tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini apa? Masih ingat? Iya. Mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Pada pertemuan yang pertama, anak-anak diajak untuk mengenal Allah yang adalah kasih. Mereka semua adalah anak Allah dan sebagai anak Allah berkewajiban membagikan kasih Allah kepada sesama. Pada pertemuan kedua, anak-anak dibantu untuk solider terhadap sesama. Yesus yang adalah Raja pun hadir dalam diri sesama, terutama mereka yang menderita. Pada pertemuan yang ketiga, minggu lalu, anak-anak diajak untuk menyadari bahwa berkat sakramen baptis, mereka telah diberi tugas oleh Yesus untuk menjadi saksinya. Dan pada pertemuan yang terakhir ini, anak-anak kita nanti diajak untuk menyadari bahwa kita adalah anggota gereja. Maka sebagai anggota gereja, kita harus terlibat dalam berbagai kegiatan gereja. Seperti doa bersama, perayaan Ekaristi, misdinar, dan lainnya nanti akan kita pahami lebih dalam lagi. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pertemuan yang keempat ini kita akan belajar bersama, kita akan membahas bersama tentang aku anggota gereja Katolik. Marilah kita siapkan hati dan diri kita akan mengikuti pertemuan BKSN pada pertemuan yang keempat ini. Marilah kita awali dengan berdoa. Tanganku ada dua, 5 jarinya, ku katup bersama-sama bila aku berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu bagi kami.
Kami bersyukur karena kami telah dibaptis dan menjadi anggota persekutuan gereja-Mu. Kami mohon berkat-Mu, semoga kami semua boleh menjadi anak-anak-Mu yang bisa terlibat dan aktif dalam kegiatan menggereja. Doa ini kami mohon padamu ya Bapa, dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pertemuan ini. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan kami anak-anak-Mu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, baik anak-anak, tadi kita sudah membaca bersama-sama ya bacaan kitab suci pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul. Tadi menceritakan tentang cara hidup jemaat yang pertama ya. Nah, anak-anak, tadi dalam perikop kitab suci yang sudah kita baca bersama-sama, Pak Edu mau sedikit bertanya dulu ya. Nanti di rumah tetap dijawab, enggak apa-apa ya. Pertanyaannya yang pertama gini, apa yang dijawab Petrus ketika orang bertanya tentang apa yang harus mereka perbuat? Nah, coba dibuka kitab sucinya. Tadi waktu apa yang dijawab Petrus ketika orang bertanya tentang apa yang harus diperbuat? Ada yang sudah ketemu? Nah, hebat, ini yang sudah ketemu, hebat. Tadi ada di ayat ke-38 kalau anak-anak membaca. Ya, tadi katanya adalah, jawab Petrus adalah, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus
untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Nah, hebat untuk anak-anak yang sudah menjawab di rumah. Kemudian dari teks tadi anak-anak yang terkasih, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dibaptis oleh para rasul? Coba dibuka lagi kitab sucinya, dicari di perikopnya, ayat berapa tadi yang ada jawabannya. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan orang-orang yang telah dibaptis oleh para rasul? Ada yang sudah ketemu? Ya, ini sudah ada yang sudah ketemu. Ada di ayat berapa, Nak? Ada di ayat 42. Bagaimana bunyinya? Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah contoh cara hidup jemaat pertama yang sampai sekarang kita lakukan bersama-sama. Mereka berkumpul, mereka memecah roti, mereka membagi-bagikan harta bendanya, dan senantiasa bertekun dalam doa. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah membaca kitab suci tadi, setelah ini anak-anak boleh melihat permainan, ya. Permainannya judulnya adalah permainan jalan tol kasih. Ya, silahkan nanti dari permainan yang akan kalian lihat ini isinya tentang apa, ya. Nanti ayat-ayat penting apa yang sekiranya ada dalam permainan ini, silahkan nanti anak-anak renungkan, ya. Dari permainan yang akan kita lihat bersama-sama itu nanti tentang apa, ya. Oke, nanti Pak Edu akan mengajak Bapak, Ibu guru, dan karyawan untuk bermain bersama kita untuk mendalami tentang semangat hidup jemaat pertama. Yuk, kita saksikan permainan berikut ini. Ya, baik anak-anak yang terkasih, untuk mendalami bacaan kitab suci pada hari ini, di belakang Pak Edu sudah mengajak Bapak, Ibu guru, karyawan, dan anak-anak SD Marsudiri nih yang ada di sekolah. Halo. Nah, ini Bapak, Ibu guru dan anak-anak teman-temanmu sudah kangen semua sama kalian. Ya, Pak Edu mau mengajak Bapak, Ibu guru dan teman-teman kalian untuk bermain bersama tentang permainannya, namanya adalah tol kasih. Ya, di sini sudah ada dua kelompok. Kelompok satu kelompoknya Serwahyu. Mana pendukungnya kelompoknya Serwahyu? Ya. Yo, keren sekali yel-yelnya. Yang kedua kelompoknya Pak Iswadi. Iya, ada Pak Is, ada Bu Mary, ada Karol, ada Pak Agus. Kelompoknya Mr. Wahyu ada Serwahyu, Bu Are, ada Lito, dan yang paling ganteng Pak Yosa. Ya, fansnya Pak Yosa boleh angkat tangan. Ya. Nah, Bapak Ibu guru ini nanti dan anak-anak yang ada di sini akan bermain tol kasih. Permainannya adalah membuat jalan tol. Ya, jalan tol itu jalan yang lurus, panjang, ya, dan penuh dengan kasih. Caranya bermain bagaimana? Bapak Ibu dan teman-teman semua, caranya bermain adalah nanti Bapak Ibu dan anak-anak silakan membuat jalan yang panjang dengan menggunakan segala sesuatu yang ada di tubuh Bapak Ibu dan anak-anak semua. Nanti panjang-panjangan dari sini sampai ke patung Santo Yusuf sana, ya. Terserah mau pakai sandal, mau pakai baju, tapi tidak boleh kalau baju, nanti nggak pakai baju, pakai yang lain saja yang bisa panjang. Yang paling cepat sampai di ujung, yang paling panjang, itulah juaranya. Oke, let's kita ikuti permainannya. Mana kelompok satu? Kelompok dua? Sukacita. Oh, sukacita. Oke, mari kita segera bermain. Silakan di belakang sini. Jadi cepat-cepatan sampai garis finish, ya. Teman, waktunya 1 menit. Kalau sudah dipakai, sudah dipasang, tidak boleh dihilang lagi. Oh, tidak boleh. Biar berjajar. Berjajar paling panjang. Iya. Nak 1 menit, cepet-cepatan sampai sana. Oke. Yuk kita
Anak-anak yang terkasih kita hitung mundur sampai 3 ya. Sampai 3 apa sampai 1? Ya, sampai 1 ya. 3, 2, 1, go! Ayo, 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 ayo. Wah, seru nih. Ada yang sudah banyak, barang banyak sekali. Wow. Wow. Oh, ini banyak sekali nih sanggunya. Ternyata di kantongnya Mr. Wahyu seperti kantongnya Doraemon. Banyak sekali. Oh. Iya, cepat-cepatan. Ayo, ayo, ayo. Iya, masih masih punya apa lagi? Masih punya apa lagi? Tim mana yang paling juara ya, Nak ya? Kelompok 1 apa kelompok 2? 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Yang menang kelompok 1. Ternyata yang paling panjang kelompok 1, anak-anak yang terkasih. ini luar biasa sekali, ternyata peralatan Bapak Ibu semua bisa masuk di sini untuk permainan bersama. Ya, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, demikian tadi anak-anak, seru bukan permainan tol kasihnya. Kalau anak-anak perhatikan tadi tolnya, jalan tolnya sangat panjang, banyak sekali isinya. Yuk kita tanya Bapak Ibu guru karyawan bagaimana waktu bermain tadi ya. Dari kelompok yang kalah dulu, kelompok 2 kalahin. Pak Is, permainan tadi menurut Pak Is bagaimana? Apa yang bisa kita ambil dari permainan tadi? Seru. Harus mengeluarkan ide-ide kita dari tim buktinya. Cuman ada satu dari tim kita ada kecurangan, Pak. Sudah mempersiapkan alat Iya. Mungkin nanti sedikit protes. nanti dikonfirmasi oleh timnya Sir Wahyu ya. Oke, baik. Seru, melelahkan. Lalu melelahkan. Nilai-nilai apa yang didapat dari permainan ini tadi, Pak? Kerjasama, Pak, saling melengkapi. Kerjasama, saling melengkapi. Oke, baik. Yuk dari kelompok 1 yang juara, Sir Wahyu. Ya. Bagaimana tadi kelompok 1 kok bisa juara itu kenapa? Memang kebetulan ini tadi kan dadakan ya, tim kita juga baru dibentuk dan kebetulan tadi ada juga yang protes kok kenapa kok ada latar. Itu tadi saya persiapan untuk kelas online dan itu nanti sudah saya siapkan, jadi ada di jaket saya gitu aja. Terus karena tadi kalau dilihat juga ada tas tuh, tas itu juga tidak tambahan saja. Iya. Satu juga di sini juga ada helm, Pak. Berikut remote, bagaimana persiapan apa ini untuk mengajar? Kalau remote itu untuk sebentar. Kalau remote itu untuk kelas online. Kalau helm itu tadi Pak Yusa tadi ambil mangga, takut kejatuhan. Pakai helm. Gitu. Iya, Pak Wahyu. Ya. Dari permainan ini tadi, kelompok 1 bisa menjadi juara. Ya. Nilai-nilai apa yang bisa diambil dari permainan kelompok 1 ini Ya. tadi? Tentu saja yang pertama adalah kebersamaan, terus rasa persaudaraan. Ya, jadi rela untuk mengorbankan barang-barangnya juga ini ya, sandal, sepatu ya, berani untuk mengeluarkan segala barangnya untuk dikorbankan, istilahnya seperti itu demi kemenangan tim ya. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah berjuang hebat. Kita tutup dengan tepuk marsi diri nih bersama-sama. Tepuk marsi diri nih. Maria, Suci, Dia, Rinum Boko, Niskolo, marsu diri nih. Yes, yes, yes. Ya anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat permainan jalan tol kasih tadi, kita diajak bersama, kita belajar bersama untuk rela berkorban dan mau berbagi apa yang kita miliki kepada sesama kita. Tadi dari Bapak, Ibu, guru, dan karyawan yang bermain tadi, mereka memberikan semua apa yang mereka miliki untuk mewujudkan jalan tol kasih supaya semakin panjang, sehingga
bisa dilewati untuk banyak orang untuk berbagi kasih kepada sesama. Nah, dalam bacaan yang sudah kita dengarkan, kita juga diajak untuk belajar dari pengalaman hidup jemaat pertama. Mereka senantiasa berkumpul, berdoa, dan berbagi harta kekayaan mereka kepada sesama. Sebagai anggota gereja Katolik, kita rajin mengikuti perayaan Ekaristi, ya bukan? Walaupun sekarang mungkin sebagian besar dari anak-anak masih mengikuti perayaan Ekaristi secara online ya di parokinya masing-masing. Karena yang boleh ke gereja tentu orang dewasa dan mama papa kalian ya. Kemudian berdoa bersama. Pak Edo yakin kebiasaan berdoa yang sering dilakukan di sekolah kita tentu itu adalah buah-buah juga kebiasaan berdoa di keluarga anak-anak semua. Dan semoga doa bersama ini menjadi sumber hidup di setiap keluarga anak-anak semua. Kemudian membaca kitab suci. Terkhusus di bulan September ini, Gereja Katolik mengkhususkan sebagai bulan kitab suci nasional. Semoga kitab suci yang saat ini anak-anak pegang dan anak-anak baca tidak hanya dibuka saat bulan September, tetapi minimal setiap hari atau setiap minggu rutin untuk dibaca. Dan semoga dalam keluarga anak-anak masing-masing ada satu ayat yang benar-benar bisa menjadi sumber hidup dalam keluarga anak-anak. Kemudian mengikuti kegiatan Bina Iman Anak, atau kalau sekarang anak-anak bisa mengikuti SKAMI ya, sekolah minggu online. Di beberapa paroki Pak Edo lihat sudah ada sekolah minggu online, atau kalau tidak di tingkat kevikepan, sekolah minggu online ini juga ada. Maka anak-anak juga bisa mengikuti sekolah minggu ini, kegiatan sekolah minggu ini dengan baik, agar iman kita sebagai anak Katolik semakin beriman kuat dan teguh. Nah, di akhir Pak Edo ingin mengajak anak-anak untuk menghayati dan menghidupi semangat 2D 2K. Apa itu 2D 2K? Yaitu doa, derma, kurban, dan kesaksian. Marilah kita menghayati semangat berkorban, menghayati semangat 2D 2K. Doa, derma, korban, dan kesaksian. Maka anak-anak yang terkasih, untuk menutup pertemuan keempat BKSN pada tahun 2020 ini, terutama di masa pandemi ini, selalu di setiap akhir pertemuan akan selalu ada aksi yang ingin kita lakukan. Maka Pak Edo mengajak anak-anak semua untuk saat ini kita mengambil aksi yang bisa kita lakukan secara nyata. Sebagai contoh, anak-anak semakin terlibat dalam kegiatan liturgi di gereja maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Karena kita tidak hanya aktif saja di dalam gereja, tetapi di lingkungan tempat tinggal kita juga harus membaur juga dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Bisa dengan mengikuti Ekaristi di gereja, entah itu langsung di gereja atau saat ini masih secara online. Yang kedua, anak-anak yang sudah menyelesaikan pelajaran komuni pertamanya, Pak Edo selalu menghimbau setelah selesai mengikuti pelajaran komuni pertama, silahkan ke paroki masing-masing untuk mendaftar sebagai putra-putri altar, menjadi misdinar, ikut terlibat dalam pelayanan terhadap sesama dan mewartakan kerajaan Allah. Kemudian sebagai lektor ataupun sebagai pemazmur. Di sekolah kita sudah difasilitasi ada lomba lektor, ada lomba mazmur. Semoga jangan berhenti saja di lomba sekolah, tetapi anak-anak bisa mengembangkan itu, bisa sebagai lektor di lingkungannya dulu kalau ada
ibadat atau pertemuan itu. Siapa yang ingin baca kitab suci? Anak-anak Marsudiri ini pasti berani. Saya. Kemudian ada pemazmur cilik. Siapa yang ingin menjadi pemazmur? Anak-anak Marsudiri ini pasti menjawab, saya. Berani. Berani ikut terlibat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah juga kita ikut berderma, berbagi untuk kepentingan sesama ataupun gereja. Saat ini mungkin di sekitar anak-anak banyak yang sedang berkekurangan. Kalian berlebih, sisihkanlah sedikit untuk mereka. Berderma untuk mereka yang sedang sakit, berbagi kepada gereja juga. Nah, nanti anak-anak setelah ini bersama dengan orang tua silahkan memilih aksi yang tepat. Di dalam keluargaku, aku akan melakukan apa? Silahkan nanti berdiskusi, berkompromi dengan orang tua untuk saat ini apa yang bisa dilakukan bersama, terutama untuk aksi nyata kita dalam bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini. Ya, demikian anak-anak pertemuan BKSN pada hari ini. Pesannya Pak Edo, tetap di rumah, tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap rajin belajar karena sebentar lagi akan PTS. Bapak Suster, Bapak Ibu guru dan karyawan-karyawati beserta Bapak Ibu, orang tua murid dan anak-anak yang terkasih, kita tutup pertemuan BKSN pada hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala rahmat berkat yang masih Kau limpahkan bagi kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti pendalaman pertemuan BKSN yang keempat. Semoga kami boleh semakin terlibat sebagai putra-putrimu dalam setiap pelayanan kami di gereja. Kami senantiasa menerapkan, menghayati cara hidup jemaat pertama dengan 2D, 2K, doa, derma, korban, dan kesaksian. Semoga kami semakin tekun dan kuat dalam iman, dan kami menerapkannya, membagikannya bagi orang-orang di sekitar kami, terutama demi kemuliaan nama-Mu. Ini semua kami mohon padamu ya Bapa, dengan perantaraan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita siapkan diri kita untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala tugas kita, segala aktivitas kita, belajar kita, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus.